Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Rizka Amalia Wardani, yang kedua Muhammad C. Samarfilo Maurezi, dan yang ketiga Melani Hardono akan menjelaskan tentang pernyataan standar akuntansi keuangan ke-9, ke-16, dan ke-48. PSAK nomor 9 membahas bagaimana cara untuk menyajikan aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek, serta apa pengertian dari kedua akun tersebut. Mengapa perlu mengklasifikasikan aktiva lancar atau current asset dan kewajiban lancar atau current liabilities? Yang pertama, para aktiva lancar dan kewajiban lancar dapat mempermudah para pengguna laporan keuangan untuk menilai likuiditas suatu perusahaan. Yang kedua, aktiva lancar dan kewajiban lancar adalah karena kedua akun tersebut memberikan kita informasi tentang sumber dana dan kewajiban perusahaan yang berputar terus-menerus, yang termasuk sebagai bagian dari aktiva lancar atau current asset. Yang pertama, kas dan bank. A. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. B. Bank. Sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. PSAK nomor 16 membahas tentang aktiva tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang pertama, dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode pengakuan. Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, atau memperbaikinya. Pengukuran saat pengakuan. Aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi: yang pertama, harga perolehan, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. 2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Contoh biaya yang dapat diatribusikan langsung. Yang pertama, biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap. Yang kedua, biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Contoh biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap. Yang pertama, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru. Yang kedua, biaya administrasi dan biaya overhead umum lain. Pengukuran setelah pengakuan. A. Model biaya. Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. B. Model revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Metode penyusutan antara lain: yang pertama garis lurus, yang kedua saldo menurun, dan yang ketiga unit produksi. Penghentian pengakuan. Keuntungan atau kerugiannya dimasukkan dalam laporan laba rugi entitas aset tetap. Dihentikan pengakuannya hanya jika: yang pertama, pada saat pelepasan. Yang kedua, ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis di masa depan. Pengungkapan. Yang pertama, laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap. Yang kedua, dasar pengukuran yang digunakan. Yang ketiga, metode penyusutan. Yang keempat, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan. PSAK nomor 48 membahas tentang penurunan nilai aset. Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai seluruh aset kecuali A. Persediaan, B. Aset yang timbul dari kontrak konstruksi, C. Aset pajak tangguhan. Yang pertama, nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Yang kedua, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. 3. Umur manfaat adalah A. Jumlah unit produksi atau unit sejenis yang diharapkan dapat dihasilkan dari suatu aset oleh entitas.
Unit penghasil kas adalah sekelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Jika terdapat indikasi rugi penurunan nilai, entitas minimal mempertimbangkan A. Informasi dari sumber-sumber eksternal dan B. Informasi dari sumber-sumber internal. Nilai pakai. Estimasi nilai pakai aset meliputi langkah berikut. A. Mengestimasi arus kas masuk dan keluar masa depan dari pemakaian aset dan dari pelepasan akhirnya. Dan B. Menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut. 4. Arus kas valuta asing masa depan. Arus kas masa depan diestimasi dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskonto menggunakan suatu tingkat diskonto yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. 5. Tingkat diskonto. Tingkat diskonto ditetapkan atas dasar tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai pasar saat ini dari A. Nilai waktu uang dan B. Resiko spesifik atas aset di mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai. Jika dan hanya jika jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Unit penghasil kas dan goodwill. Jika terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual tersebut. Maka entitas menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas yang mana aset tercakup. Pembalikan rugi penurunan nilai. Entitas menilai pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui atas aset selain goodwill pada periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.